Aksara, kanal cerita inspiratif. Tumpukan mainan yang sudah tertata rapi itu tiba-tiba jatuh tak beraturan karena tersenggol Alfa, anak pertamaku yang berusia 4 tahun akhir tahun ini. Tingkah anak balita itu semakin kegirangan, lari ke sana kemari melewati mainan yang berserakan di depan matanya. Mungkin dia merasa bangga bisa membuat kekacauan itu. Suara benturan ke lantai dari beragam mainan tadi sejenak mengheningkan suasana. Antara kaget dan geram menyatu menyesaki dadaku. Rasa geram yang terpancar dari rautku terbaca oleh Alfa. Dia sejenak menengokku, lalu memalingkan pandangannya dariku. Rasa bersalah juga aku tangkap dari gelagatnya. Aku hanya diam mematung sambil menggeleng-gelengkan kepala. Namun, tak ada reaksi apapun. Dia tetap asik dengan mainannya yang terlanjur berceceran di lantai ruang tengah. "Kak, tolong dirapikan mainannya ya sayang," suruhku. Tak ada respon apapun dari dia. Alfa lebih memilih berlari keluar masuk dari kamar ke kamar secara berulang. Terkadang lompat-lompat kecil di atas kasur, bahkan kursi tamu tak luput dari aksi usilnya. Sesekali berteriak sambil bernyanyi, mengikuti irama lagu yang tersaji dari layar televisi. Hampir semua iklan yang muncul dihafal betul baik lirik maupun gerakannya, walau terkadang tidak jelas cara pengucapannya. Super aktif sekali anak ini. Batinku kesal melihat perilakunya. Baru 2 anak saja repotnya sudah begini. Apalagi nanti kalau sudah 3 atau lebih. Aku menggerutu seakan mengaburkan mimpi untuk menambah keturunan lagi. "Kak, dengerin mama gak sih?" Lanjutku mengulangi perintah dengan nada meninggi. Bocah polos itu tak mengerti apa maksud yang harus dilakukan. Kalau tidak diberesin, nanti mainannya tak kasihkan ke orang loh. Aku mencoba merayu sambil mencari alasan supaya dia mau. "Mama jahat, mainanku mau dikasihkan orang," jawabnya keras diikuti matanya yang berkaca-kaca. Dia ingin menangis, tapi tetap ditahan. "Kalau begitu, dirapikan dulu ya." Dia nampak merespon dengan bahasa tubuh. Kali ini, dia diam sambil mendengarkan saranku. Sambil merapikan beberapa mainannya seperti mobilan, boneka, hingga puluhan bentuk Lego, dia pungut satu persatu, dimasukkan ke dalam tempat yang semestinya. Usai juga drama percekcokan hari ini. Nampaknya dia lelah dan mengantuk. Kemudian aku tinggal ke belakang untuk merajang sayur untuk lauk makan siang nanti. Aku amati, tidak ada suara. Ternyata dia sudah tertidur pulas di depan TV sambil memeluk boneka kesayangannya. Aku menghela nafas. Sedikit lega siang ini. Aku bisa merampungkan urusan dapur ini, seraya mengamati kejadian-kejadian di luar sana, sampai belahan dunia melalui gawai yang tak jauh dari jangkauanku. Begitulah suasana saat libur di rumah dan telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Kini, Alfa sudah menginjak bangku sekolah dasar. Dia meminta untuk sekolah sekaligus bisa belajar mengaji. "Ma, aku pengen mondok biar bisa mengaji," Celetuk dia mengawali hariku. Aku tak sampai berpikir seperti itu. Siap tidak siap, aku harus menjawab pertanyaan yang tak terduga itu. Awalnya aku menolak permintaannya. Aku tak tega melihat umur yang belum genap 7 tahun harus berpisah dengan keluarga. Tapi demi masa depan,
Aku perlahan mengikhlaskan kepergiannya untuk sementara. Sedini mungkin aku bekali dia dengan pengetahuan supaya ke depan kehidupannya lebih terarah. Aku titipkan Alfa di sebuah pesantren sekaligus yang memiliki lembaga pendidikan. Lokasinya yang tak jauh dari rumah. Jaraknya bisa ditempuh dengan puluhan menit saja. Sebulan telah terlewati. Alfa cukup kerasan dengan lingkungan baru. Bahkan guru yang mengajarnya pun bilang padaku kalau Alfa mudah akrab dengan teman-temannya. Aku semakin tenang dengan informasi ini. Meski dia baik-baik saja di sana, beberapa minggu setelah Alfa tinggal di pesantren, aku menjadi tak berselera. Tiap malam, tak jarang aku mimpi tentang Alfa. Wajahnya sangat cerah memenuhi pandangan, hingga akhirnya aku sendiri yang diselimuti rasa kesepian. Merindukan jeritan-jeritannya. Tiada lagi ocehan yang renyah, tak nampak pula mainan yang berserakan di sudut rumah. Aku mulai merasa betapa berharganya sebuah kebersamaan antara anak dan orang tua. Betapa membekasnya sebuah perhatian dan sentuhan. Sebuah perasaan yang tak bisa tergambarkan suatu saat nanti melalui beberapa bait kata, walau usia menjelang senja.